Remiku atau Renungan Mingguanku adalah video yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembahasan permasalahan pada saat ini sebagai pengantar. Bagian kedua adalah pembahasan kitab suci yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bagian ketiga adalah doa sebagai penutup, dan ini adalah salah satu video Remiku. Shalom saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di Remiku. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, sampai sekarang kita tahu bahwa adat istiadat atau kebiasaan dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang masih banyak dipakai. Banyak aturan yang dibuat manusia masih dipercayai, bahkan lebih mengikuti aturan tersebut walaupun sebenarnya bertentangan dengan ajaran Tuhan. Mari untuk mendalami kita baca Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 16. Pada suatu kali rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan pekakas-pekakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuati saya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku." Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Di mana kita tahu bahwa serombongan orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem berkumpul untuk mendekati Yesus dan untuk menguji Yesus, karena mereka melihat murid-muridnya makan dengan tangan najis dan mengikuti adat istiadat mereka, yaitu sebagai berikut. Tidak ada makan kalau tidak melakukan pembasuhan cuci tangan. Yang kedua, kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak membersihkan diri. Maka oleh sebab itu, mereka di sini orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jika kita mencermati hal ini, maka orang-orang Farisi ini menyalahkan murid-murid Yesus
Mengapa melanggar adat istiadat nenek moyang? Akhirnya Yesus seraya menanggapi. Dia berkata kepada mereka, dengan tepat ya, saya bernubuat tentang kamu orang-orang munafik. Seperti yang telah tertulis, umat ini menghormati aku dengan bibir, tetapi mereka hatinya menjauh daripadaku. Beda dengan zaman sekarang yang lagi COVID ya saudara-saudariku. Kalau yang sekarang perihal kebersihan, perihal virus berkeliaran di mana-mana, itu karena adalah fisik kita harus bersih memang. Tubuh kita harus bersih, kita harus mandi dan harus setiap pulang dari keluar rumah saat ini harus kita bersihkan tubuh kita. Juga mencuci tangan kita harus bersihkan. Kalau kita pegang duit juga kita kan habis belanja atau apapun kita harus bersihkan semua. Terus pakai masker dan juga jaga jarak sampai sekarang. Itu semua adalah merupakan suatu kebersihan di dalam hidup untuk menjaga kebersihan kita. Perihal mengenai di mana Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita lebih dalam lagi bahwa mengapa kita selalu memperhatikan hal yang aturan-aturan manusia. Tetapi di sini kita lihat bahwa betapa kita semua itu sangat cerdik untuk menolak perintah-perintah Allah dengan mempertahankan tradisinya sendiri. Berkata seolah-olah itu salah. Padahal kita sendiri mengerti itu bahwa adalah ajaran manusia belaka yang kadangkala kepentingan manusia. Bahkan dikatakan di sini bahwa sesungguhnya pandai sekali ya kita manusia itu mengesampingkan perintah Allah hanya untuk mempertahankan satu persoalan, mempertahankan adat istiadat. Nah, untuk itu juga Musa mengatakan di sini, hormatilah ayah dan ibumu. Barang siapa mengutuk ayah ibunya harus mati. Betapa keras kata larangan Musa. Tetapi kita mengajarkan kalau orang berkata kepada orang lain, apa yang harus saya berikan kepada ayah dan ibu? Kepada ayah dan ibu sudah saya persembahkan kepada Allah. Maka kamu tidak dapat membiarkan lagi untuk bapak dan ibu. Jadi dengan ajaranmu sendiri yang kalian berikan kepada orang-orang, seringkali kita meniadakan perkataan Allah. Masih banyak hal seperti ini yang kita lakukan. Ya, kalau kita sadari ya enggak sih, di antara kita masih banyak yang dengan mudah tidak menghormati ayah ibu. Karena banyak hal, apalagi kalau kita melihat ayah dan ibunya sudah tua, sudah pensiun, dan sudah tidak produktif. Seringkali hal-hal sepele menjadi membuat kita marah. Apalagi kalau kita tahu bahwa ayah ibu kita sudah tua. Kadang kalau berbicara itu bolak-balik. Kadang apa saja mau diucapkan, mau dibicarakan. Ya karena dia lebih banyak tahu. Dia lebih banyak mengalami kehidupan. Sehingga seringkali seperti kayak bawel banget gitu. Dan itu kadang mungkin dalam hal yang sekecil-kecil membuat menjadi satu besar. Dan itu menjadi satu tidak nyaman mungkin untuk kita ya. Tetapi di sini kita seringkali dikatakan bahwa kita tuh dengan bibir kita memuliakan Allah. Tetapi dengan hati kita jauh dari Allah. Maka dikatakan di sini percuma beribadah kepada Allah. Memang benar saudara-saudariku. Seringkali mulut kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Dan seringkali juga kita tidak sadar ataupun kita sadar yang keluar dari mulut kita hal-hal yang bukan yang baik, hal-hal yang mungkin judes dan ketus dan
membuat orang lain tidak nyaman. Dan itu juga yang keluar dari mulut kita, itulah yang dikatakan najis. Seringkali kita banyak mengomongi orang, mengomentari orang, dan kita membicarakan orang semua hal-hal yang negatif. Tapi pernah tidak kita mau peduli, bertindak untuk memberitahu orang yang negatif, mengingatkan orang bahwa itu tidak boleh loh, itu negatif, itu tidak boleh harus begini, itu tidak boleh harus begini. Pernah nggak kita mau terlibat untuk itu? Tapi banyak sekali kita di lapangan itu kita enggan, karena kita takut tidak sesuai dengan orang itu, kita takut kehilangan teman, kita takut kehilangan penggemar, kita takut ya kadang kita menginginkan orang itu untuk baik selalu sama kita, seolah-olah baik di depannya. Nah, kita juga sering di luar, mungkin pelayanan orang-orang banyak sekali kita lakukan dalam hal membantu. Contoh yang simpelnya, membantu orang-orang yang tidak dapat melihat. Ya kita mau dengan berusaha kepada mereka semua agar mereka bisa untuk menikmati alam, melihat alam, kita tuntun, kita pegang, kita bawa dia dan kita menceritakan kepadanya bahwa alam ini indah, ombak ini indah dan sebagainya. Agar dia dapat merasakan sukacita, dia merasakan bahagia, dia merasakan keindahan itu. Dengan sabar kita mau menjelaskannya agar dia merasakannya. Kita juga mau berusaha keras untuk memberitahunya supaya dia merasakannya. Tapi kita sering lupa, ya, atau kita sering sekali lah kita tidak menyadari untuk faktor internal kita sendiri, yaitu bagaimana sih kita lebih sabar, kita lebih lemah lembut dengan orang tua kita sendiri. Sekalipun orang tua kita itu mungkin yang tadi saya katakan sudah cerewet, sudah berbicara berkali-kali, kadang banyak hal yang dia harus ucapkan, padahal dia sendiri mungkin tidak mengerti maksudnya karena sudah usia. Nah, kadang-kala sih tidak membuatin kita itu harusnya lebih sabar, tapi seringkali kita itu tidak sabar. Kemudian juga mungkin di dalam satu perusahaan, banyak perusahaan membantu ya, CSR-nya banyak sekali membantu orang-orang di luar dan sebagainya. Tetapi mungkin kita sendiri ya tidak melihat ya bahwa karyawan-karyawan itu sendiri banyak masalah yang mereka hadapi yang mungkin juga perlu pertolongan dalam perusahaan tersebut. Nah, masih banyak lagi di dalam keluarga kita melihat banyak sekali orang yang membantu orang lain dengan luar biasanya. Tetapi mereka tidak melihat di dalam internal mereka sendiri untuk keluarga mereka sendiri. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, marilah kita membagikan semangat saling berbagi, saling memperhatikan sebagai satu dasar cinta kasih dari wujud bahwa kita telah melakukan perintah Allah, di mana kata barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ingatlah selalu dalam setiap nafas, perintah Allah yang terutama dari kita adalah taat serta kita setia untuk memuliakan Allah. Karena Allah begitu mencintai kita. Karena Allah lebih dulu mencintai kita dan mengasihi kita. Maka kita pun harus membagikan kasih di dalam setiap napas kita. Harus membagikan cinta kita. Dan itu mengalir tiada berhenti. Dan tiada berkesudahan. Marilah saudara-saudariku, kita endapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami tidak hanya melihat bahwa adat istiadat yang ada yang terjadi dan itu dijadikan suatu alasan untuk kami tidak mentaati perintah-perintah-Mu ya Allah. Untuk kami tidak taat untuk selalu
membuat suatu alasan agar kami tidak taat kepadamu. Ampuni kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Dan ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu. Mampukan kami untuk selalu taat dan setia kepada aturan-aturan dalam peraturan Engkau sendiri di dalam perintah-perintah-Mu, terutama perintah kasih, saling berbagi dan saling memperhatikan. Karena Engkau sendiri Allah kami yang luar biasa, yang memperhatikan kami anak-anak-Mu ini. Biarlah Engkau urapi kami ya Allah Bapa, Engkau mampukan kami di dalam menjalankan seluruhnya. Biarlah nafas kami ini senantiasa membawa kemuliaan nama-Mu, mengagungkan Engkau, dan juga memuliakan Engkau senantiasa. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, Kau memberkati kami semua agar kami dimampukan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Ya Tuhan Allah, berkati kami semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudariku sekalian yang dicintai Tuhan Yesus atas kebersamaan kita. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe, like, serta komen. Silakan kita berbagi cerita, berbagi sharing di channel Santi Santoso. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.